Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. AHY menjadi bahan tertawaan ya oleh ketua umum partai, bahkan dari koalisi partai di situ begitu kan. Ini yang paling menarik ya dari Nasdem. Nasdem mengatakan AHY tak usah khawatir kursi kabinet berubah karena Paloh Prabowo bertemu. Hahaha. Jangan-jangan begini ya, solusinya mungkin AHY khawatir ya, tidak mau jabatan-jabatan dari koalisi Prabowo Gibran di situ begitu kan, diisi orang-orang mereka begitu di koalisi perubahan seperti Nasdem misalnya. Ada apa? Ya mungkin karena masih sakit hati begitu kan ya, didepak di situ dari koalisi perubahan karena potensi AHY itu jauh begitu kan. Mesin politiknya AHY jauh. Akhirnya tidak dipilih oleh partai begitu kan ya untuk menjadi wakil presiden. Ya apa yang yang diuntungkan di situ dari Partai Demokrat ya, karena hanya kader konstituen mereka. Sedangkan dari PKB misalnya Caimin basisnya begitu kuat dan sekarang kan terbukti ya pileg ya Nasdem PKS dan Nasdem PKS dan PKB mereka naik di situ begitu kan. Ya AHY agak khawatir posisi mereka ya di koalisi Prabowo ya mungkin ya kita lihat saja nanti begitu kan. Jangan-jangan ya politik-politik sana sini tawar menawar begitu kan ya, karena potensi dari Demokrat sudah tidak ada di situ begitu. Ibaratnya dibutuhkan tapi tidak diharapkan. Bisa saja seperti itu. Logika-logika inilah yang kemudian muncul narasi-narasi begitu kan. Tenang AHY, saya tidak butuh jabatan. Kira-kira Partai Nasdem seperti itu begitu kan. Tapi kalau AHY, wallahu a'lam, masyarakat bisa menilai begitu. Ini justru AHY blunder di situ mengatakan seperti itu begitu. Kenapa? Ya karena baru masuk di pemerintahan ya sudah seperti ini begitu kan. Maka ada yang mengatakan Metro lebih penting Metro TV dan Media Group serta kompetensi Anies Baswedan bagi Prabowo ketimbang SBY dan Demokrat. SBY apa, Demokrat apa? Kan begitu logikanya begitu kan ya. Ya karena dia kan mesin politiknya hanya mengandalkan konstituen dan simpatisan dan para kader begitu. Kalau Partai Nasdem kan banyak begitu kan. Media sosial, TV, Metro TV ya, kompetensi dari Anies Baswedan. Ya bisa saja takut nanti ya persaingan sangat ketat ya. Didikan ortu yang salah seolah-olah dunia untuk cari kekuasaan dan harta bukanlah setelah mati semua nggak dibawa. Apalagi kalau tahu bahwa beratnya memikul tanggung jawab kekuasaan kelak ya. Banyak ulama banyak jauh kekuasaan dari dunia. Ini komentar-komentar dari netizen. Emangnya AHY bakalan diajak Pak Prabowo? Ini komentar dari netizen begitu kan. Kalian yang gak usah khawatir walau sok hebat ya mengolok-ngolok Prabowo waktu kampanye tetap dikasih kok walaupun tak punya malu. Ini komentar-komentar netizen begitu kan. Tetap dikasih kok, kue-kue jabatan sudah disiapkan oleh seorang Prabowo begitu kan. Bagi AHY mungkin satu begitu kan ya. Partai Demokrat saya kira hanya satu yang didapat. Ya nggak tahu apakah Menteri Sosial, apakah Menhan. Kalau Menhan ya jelas ya di situ harus benar-benar kuat begitu kan. Prabowo itu tidak sebodoh apa yang kita bayangkan begitu kan. Pak Prabowo itu orang cerdas di situ begitu kan. Kalau diberikan AHY Menhan, wah ini lebih eksis daripada seorang Prabowo. Bisa saja seperti itu begitu. Ya mending ya Menteri Sosial aja. Kan begitu logikanya begitu. Atau Pemuda dan Olahraga ya. Menteri Pemuda dan Olahraga. Jadi tapi kalau Menhan agak jauh si AHY begitu. Pasti memilih yang lain begitu kan ya. Kontribusinya yang lebih wow di situ begitu. Kalian yang gak usah khawatir walaupun sok hebat mengolok-ngolok Prabowo. Haha, emang parah ya AHY. Belum apa-apa sudah kepanasan mereka. Ya takut kue-kue jabatan itu ya diambil oleh Nasdem. Mungkin seperti itu begitu. Tapi yang jelas adalah ya wajar karena memang kan hanya belakangan begitu Partai Demokrat masuk kepada Pak Prabowo di situ begitu kan ya.
Jadi logika sederhananya saja, mungkin AHY akan dapat ya hanya dapat satu atau bisa saja begitu kan, hanya dapat satu di situ begitu. Karena peran AHY di situ Prabowo sudah tahu begitu kan. Wah, ini kalau dibiarkan ini ya dibiarkan bisa saja 2029 ya lawan kita, bisa saja seperti itu begitu. Sedangkan dari Pak Jokowi, sedangkan dari Gibran juga tidak mau bahwa posisi AHY ini melebihi dari seorang cawapres, bisa saja seperti itu begitu kan. Karena ini bersifat analisis di situ begitu ya. Ya artinya masih kegirangan begitu kan ya, masih sakit hati ya lah. Kira-kira seperti itu. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali meminta agar Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tidak perlu khawatir dengan pertemuan antara Surya Paloh dengan Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Ini respon atas ucapan AHY yang menyebut koalisi perubahan sudah mulai tengok kanan kiri ya. Oke gini, Mas AHY tidak usah khawatir lah dengan pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Prabowo. Percayalah, tidak akan mengubah jatah kursi dia kok, jatah menteri dia kok, kata Ali. Hahaha, ini disindir keras begitu kan ya, disindir keras oleh Ali begitu ya. Pada hakikatnya Partai Demokrat ya sekarang ya kita lihat saja di situ begitu. Bahkan ya satu sisi ya pasalnya Ali menegaskan sampai saat ini partainya belum ya memutuskan apakah akan bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran atau tidak. Sehingga Partai Demokrat tidak perlu khawatir adanya pengurangan jatah kursi di menteri. Kalau itu menjadi problem ya kita, ya problem mereka, insya Allah tidak akan mengubah jatah kursi mereka. Karena juga ya sampai hari ini belum memutuskan apa-apa. Ini yang kita lihat saja. Mungkin ya Partai Demokrat sudah mulai agak panas begitu kan ya. Mungkin bisa saja Partai Nasdem akan dapat 2 menteri atau 3 menteri begitu kan. Sedangkan Demokrat dapat 1 menteri, bisa saja terjadi. Ya namanya Pak Surya Paloh begitu punya kekuatan yang luar biasa di situ, saya yakin ya Demokrat tidak ada apa-apanya nantinya begitu kan. Ya kita tunggu saja karena posisi dari seorang menteri di situ begitu kan. Ya pasti Partai Nasdem pasti paling sedikit punya dapat 2 mereka. Kalau tidak 2 ya ngapain ya kalau hanya 1 menteri kalau ingin gabung kepada koalisi Prabowo. Sah saja sebenarnya dalam dunia politik begitu kan. Tidak ada yang istimewa, biasa aja. Bahkan namun dia menegaskan partainya tetap menghargai keputusan KPU RI yang telah menyatakan pasangan Prabowo Gibran sebagai peraih suara terbanyak dalam kontestasi Pilpres 2024. Bahkan di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI juga menanggapi pernyataan AHY yang menyebutkan partainya bisa hancur lebur jika masih dalam koalisi perubahan. Ali mengatakan ada perbedaan orientasi antara parpol koalisi perubahan dengan AHY sehingga AHY tidak diambil di situ begitu kan ya. Ini gandengan kuat antara Prabowo dengan Nasdem situ. Wow. Benar-benar luar biasa. Kita tunggu saja begitu kan ya. Karena nampaknya AHY mulai agak ketakutan begitu kan ya ketika Surya Paloh bertemu dengan Pak Prabowo di situ begitu. Tapi tunggu tanggal mainnya saja. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel How dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube dari Podcast Rakyat ini.